Kemudian di dalam ayat yang ke-69 Allah kembali berfirman, antum, apakah kamu anzaltumuhu minal muzni, apakah kamu yang menurunkannya dari awan, am nahnu al-munzilun, atau kamilah yang menurunkannya. Jadi Allah memulai menggugah pikiran kita dengan kalimat tanya, istifham. Apakah kamu ada memperhatikan air yang selalu kamu minum itu? Siapa yang menurunkan dari awan air yang selalu kamu minum itu? Kamu atau Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini menggiring kita untuk berpikir. Yang pertama, kita diajarkan untuk berpikir bahwa air yang kita minum itu bukan ada dengan sendirinya. Air yang setiap hari kita minum itu ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemelihara. Bagaimana Allah mengadakan air untuk bisa diminum oleh para hambanya? Melalui mekanisme yang beliau ciptakan, yang disebut dengan hujan. Ada penguapan air laut karena teriknya panas matahari. Makanya panasnya matahari kita itu adalah panas yang ideal. Ya, panas matahari kita itu adalah panas yang ideal. Kenapa? Karena jarak matahari ke bumi itu kalau dibulatkan 150 juta kilometer. Untuk apa Allah menetapkan jarak matahari bumi itu 150 juta kilometer? Untuk equilibrium, untuk menjaga keseimbangan. Dengan jarak matahari bumi 150 juta kilometer, air laut tidak menguap secara keseluruhan yang bisa mengakibatkan air laut kering, dan juga tidak membuat air laut menjadi dingin dan membeku. Maka diletakkanlah matahari itu sejauh 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. Kalau dia lebih dekat, air laut akan habis menguap dan laut akan kering. Ya. Kalau dia lebih jauh, air laut akan membeku. Tidak lagi ada air, yang ada es-es yang membeku seperti di kutub utara dan di kutub selatan. Makanya Allah meletakkan pada jarak yang ideal. Matahari itu diletakkan 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. Angka 150 juta itu sudah dibulatkan. Angka pastinya itu 149.600.000 kilometer. Itu jarak ideal. Nah, dengan mekanisme matahari itu yang dibuat oleh Allah, air laut menguap. Ya, penguapan air laut itu tidak membawa serta kristal-kristal garam, sehingga pada saat dia berada di udara kemudian menjadi gumpalan awan, diturunkan kembali, dia sudah dalam keadaan tawar. Uap air laut yang berasal dari air asin tadi itu dengan mekanisme yang Allah ciptakan dirubah menjadi air tawar.
sehingga kebutuhan manusia untuk air tawar itu selalu terpenuhi. Sampai nanti kata Nabi, hadir suatu zaman di mana ketamakan, keserakahan manusia itu sudah sangat-sangat melampaui batas, sehingga akhirnya mekanisme menguapnya air laut ke udara untuk menjadi awan terganggu, dan pada saat itu air tawar sulit didapatkan, sehingga pada masa itu air jauh lebih berharga dari emas, dari perak, dari batu bara, dari nikel, dan benda-benda berharga lainnya. Akan sampai pada masa seperti itu. Tapi mekanisme itu rusak. Kenapa? Karena dirusak oleh manusia. Allah sudah menciptakan mekanisme yang bagus, tapi kemudian nanti manusia akan merusak mekanisme yang sudah dibuat begitu bagus untuk kepentingan manusia. Kemudian di dalam ayat yang ke-70 Allah berfirman, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan." Jika kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami jadikan air hujan itu asin, karena dia berasal dari air asin. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak juga kunjung bersyukur? Jadi kalau Allah mau, air hujan yang turun itu asin, ujaj. Tapi karena Allah menurunkan air hujan itu dengan kadar, dengan ukuran untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya, maka air yang asin itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mekanisme penguapan, kemudian menjadi awan atas bantuan sinar matahari. Maka pada saat dia menetes kembali ke bumi, air yang asin itu sudah berubah menjadi air tawar. Dalam kajian saintifik, kajian ilmiah, air yang menguap ke udara itu 97% adalah air asin. Jadi air yang menguap karena panas matahari 97% itu adalah air asin. Kadar garamnya rata-rata 3,5%, kecuali hanya ada di 2 daerah saja yang kadar penguapan airnya itu mencapai angka 4%, yaitu daerah Laut Merah dan daerah Teluk Persia. Itu kadar uap airnya 4% asin, kadar asinnya itu 4%. Tetapi semuanya itu diolah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mekanisme dan kekuasaannya menjadi hujan. Lalu pada saat dia menetes ke bumi sebagai hujan, air yang 97% tadi itu asin berubah menjadi air murni, tawar dan bersih. Berubah menjadi tawar, murni dan bersih. Begitulah kemahakuasaan Allah. Sehingga di akhir ayat ke-70 Allah menyindir, falaula tashkurun, mengapa kamu tidak juga kunjung bersyukur? Sudah begitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kehidupan kita, kenapa masih banyak hamba-hamba Allah yang tidak kunjung bersyukur kepada Allah? Jadi tidak ada yang tidak terukur, semuanya terukur dalam bingkai kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.
97% air yang menguap asin turun kembali ke bumi dalam keadaan menjadi air murni, tawar dan bersih. Jadi air murni itu manfaatnya banyak. Mobil kita tidak bisa hidup, sepeda motor kita tidak bisa hidup kalau tidak ada air murni yang dikenal oleh masyarakat kita dengan sebutan air aki. Coba tanya sama orang yang ahli, air aki itu dibuat dari air apa? Air aki itu dibuat dari air hujan yang ditampung, belum mengenai apapun, tetapi langsung dia tercurah ke tempat penampungan. Melalui mekanisme pemanasan yang mengandung unsur listrik, maka dia bisa melahirkan panas untuk menggerakkan mobil, menggerakkan sepeda motor. Jadi tetap harus ada unsur airnya dan tetap ada unsur aki. Sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa air, maka benda-benda yang dibuat oleh manusia untuk bergerak itu juga tidak bisa bergerak tanpa air. Ini harus kita syukuri. Allah berharap kita bersyukur dengan kita memahami mekanisme yang semuanya serba terukur di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang ketiga, kayu bisa hidup kalau dibakar oleh api. Artinya api bisa hidup di kayu bakar. Ini juga terukur di sisi Allah. Coba kalau kita bakar besi, api yang ada pada besi tidak bisa kita pindahkan. Tapi kalau kita membakar kayu, api yang ada pada kayu bisa kita pindahkan. Apa itu terjadi begitu saja? Jawabannya tidak. Itu semua terukur dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada para hambanya dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Kalau api itu tidak bisa dipindahkan seperti api yang ada pada besi, maka keberadaan api itu tidak bermanfaat. Kemudian Allah menciptakan pohon, menciptakan kayu, yang kalau kayu itu dibakar akan menyala, nyala api di kayu bakar bisa dipindahkan ke tempat lain. Ini semua dalam ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 71 sampai dengan ayat 73. Afara'aitumun nara, apakah kamu ada memperhatikan api? Ya, kalau tadi apakah kamu ada memperhatikan air yang kamu minum? Nah, ini Allah kembali bertanya, apakah kamu ada memperhatikan api? Allati turuna, yang kamu nyalakan dengan kayu bakar. A antum ansha'atum syajarataha, apakah kamu yang menumbuhkan pohon-pohon kayu itu? Am nahnul munsyi'un, ataukah kami yang menumbuhkannya? Nahnu ja'alnaha tazkiratan,
kami yang menjadikan api itu tazkiratan, sebagai peringatan, wa mata'an, dan sebagai bahan yang berguna, lil muqwin, bagi orang yang melakukan perjalanan. Jadi bagi orang yang melakukan perjalanan, api itu sangat bermanfaat. Kalau Allah tidak menciptakan api, maka hamba-hambanya akan kesulitan pada saat melakukan perjalanan di malam hari yang tidak cukup penerangan yang ada melalui bintang dan bulan. Sampai hari ini dalam perjalanan kita membutuhkan api, meskipun diolah melalui energi cahaya dengan menggunakan bola lampu pada kendaraan kita. Tapi secara sederhana di masa yang lampau, orang bisa berjalan di kegelapan malam karena dia pakai suluh, pakai obor. Suluh itu dengan akal yang Allah anugerahkan kepada manusia dimodernkan, diteknologikan menjadi energi cahaya melalui bola lampu, melalui energi kinetik, ya. Maka kemudian sepeda motor, mobil bisa mengeluarkan api, bisa mengeluarkan cahaya untuk menerangi perjalanan para hamba pada saat mereka berjalan di malam hari. Tapi dulu, sebelum ada sepeda motor, sebelum ada mobil, kita berjalan kaki di malam hari, pakai apa kita menerangi diri kita? Pakai suluh. Ya. Suluh itu dibuat dari apa? Dibuat dari kayu, dibuat dari batang bambu. Ya. Kalau di Timur Tengah sana dimasukkan minyak zaitun, dibakar, itulah suluhnya. Ya. Jadi ini semua terukur dan sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga kita harus memperhatikan. Ya, kalau hari ini kita tidak butuh lagi suluh, maka suatu hari kelak kita akan kembali membutuhkan suluh yang manual itu. Karena nanti akan sampai pada puncak zaman di mana semua teknologi kembali lumpuh, dan pada saat itu hamba-hamba Allah kembali kepada asal mula keberadaannya mengenal api melalui kayu-kayu bakar. Oleh karenanya, meskipun kita hidup di era yang cukup modern dengan berbagai teknologi yang kita miliki, tapi jangan lupa, jangan hilangkan ilmu kita tentang bagaimana cara mengeluarkan api dari kayu. Karena pada suatu saat masa-masa seperti itu akan kembali terjadi. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ikut pramuka, itu diajarkan bagaimana cara membuat api dengan cara menggosok-gosokkan kayu. Ilmu itu tidak boleh hilang. Meskipun dengan teknologi kita sekarang itu terasa tidak kita butuhkan. Sudah ada gas masuk ke setiap rumah, sudah ada listrik. Tapi Rasul mengingatkan akan ada masa-masa
di mana semua teknologi itu kembali lumpuh, kemudian para hamba Allah kembali ke asal mula kehidupannya, di mana mereka mendapatkan api melalui kayu-kayu bakar mereka. Jadi jangan hilangkan ilmu lama karena sudah dapat ilmu yang baru. Jaga ilmu yang lama, perkuat ilmu yang baru. Kalau ilmu yang baru hilang, bisa kembali kepada ilmu yang lama. Jadi ini diingatkan oleh Allah. Afara'aitumun nara, apakah kamu ada memperhatikan api? Jadi kita disuruh perhatikan, supaya kita hidup dalam keadaan nyaman dengan kondisi seperti apapun yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir, bahwa segala sesuatu itu sudah terukur di sisi Allah, berkaitan dengan hadirnya angin sebelum hadirnya hujan. Jadi sebelum hujan terjadi, Allah lebih dahulu mengirimkan angin sebagai kabar gembira kepada para hamba. Jadi antara angin dengan hujan itu ada hubungan koordinasi yang sangat erat. Hujan bisa tidak jadi turun di suatu tempat pada saat angin meniup awan ke tempat lain. Jadi antara awan yang merupakan potensi hujan dengan angin itu koordinasi. Mereka komunikasi. Ini berdasarkan ketentuan Allah, hujan di daerah ini. Tapi aku, kata awan, masih jauh di daerah sana. Maka tolong kau bawa aku ke tempat yang sudah ditakdirkan Allah untuk hujan. Maka angin pun bertiup, meniup awan, menggiring awan ke tempat di mana hujan akan diturunkan. Jadi begitu koordinasi antara satu makhluk ciptaan Allah dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Angin lebih dahulu datang sebelum datangnya hujan. Kalau tidak ada angin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awan akan tetap terus menjadi potensi hujan, tapi hujan tidak akan kunjung terjadi. Jadi semuanya terukur. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 48. Wa huwallazi arsala riyaha busyara, dan dialah yang meniupkan angin sebagai busyara, sebagai pembawa kabar gembira. Baina yada rahmatihi, sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu al-matar, hujan. Wa anzalna minas sama, dan kami turunkan rahmat hujan itu dari langit, ya, ma'an, rahmat air, rahmat hujan itu dari langit, tahuran, yang bersih, yang suci, yang bebas dari kuman. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu. Sebelum hujan turun, Allah mengutus angin. Awan dengan angin berkoordinasi. Kemana akan diturunkan hujan itu? Makanya dikatakan hujan itu adalah rahmatihi,
rahmatnya Allah hujan itu. Sebab dengan hadirnya hujan, manusia mendapatkan banyak hal. Tumbuh-tumbuhannya subur, hewan ternaknya bisa minum, dia sendiri juga bisa minum. Uap bumi yang panas karena terpaan sinar matahari ternetralisir dengan turunnya hujan. Dan ini bisa kita rasakan. Coba kita rasakan pada saat musim kemarau panjang. Pada saat musim kemarau panjang, Allah menurunkan hujan itu bertahap. Tahap pertama itu untuk menetralisir panas bumi sebagai akibat dari terpaan panas matahari. Sehingga kadang-kadang hujan pertama di musim kemarau itu terasa uap panas bumi itu menguap ke atas. Baru kemudian Allah menurunkan hujan kedua, dan seterusnya kembali normal musim hujan itu. Karena kalau dalam keadaan kemarau yang panjang, uap panas matahari tersimpan di permukaan kulit bumi, lalu dihujani dengan hujan lebat berturut-turut, maka tanah di permukaan bumi itu akan merekah, akan pecah. Ini semua sudah dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mekanismenya. Seperti air mendidih yang baru selesai kita masak, jangan kita minum langsung. Bisa luka lidah kita, mulut kita. Dibiarkan dulu hangat. Waktu hangat baru diminum. Jadi ada mekanismenya. Begitu juga dengan bumi ini, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya melalui mekanisme-mekanisme yang Allah ciptakan. Jadi hujan akan selalu diawali oleh angin. Karena antara awan dan hujan itu selalu ada koordinasi. Awan yang merupakan potensi hujan tidak akan turun di suatu tempat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan hujan itu turun di tempat itu. Bagaimana caranya agar hujan turun di tempat itu? Allah memerintahkan angin untuk menghembus awan sehingga awan tepat berada di atas lokasi yang akan diturunkan hujan padanya. Jadi ini semua adalah kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan kita ketahui ini semua diharapkan rasa keimanan kita kepada kemahakuasaan Allah itu semakin kuat dan semakin kukuh, sehingga iman kita itu tidak lagi pernah bisa tergoyahkan oleh apapun. Karena kita sudah melihat tidak ada sesuatu dalam kehidupan kita ini yang tidak terukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.